Pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anas Urbaningrum, menyampaikan pidato politiknya di Silang Monas, Jakarta pagi tadi. Ia kembali menyinggung sumpahnya yang mempersilahkan dirinya digantung di Tugu Monas jika terbukti terlibat kasus korupsi pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang. Anas Urbaningrum menyampaikan pidato politiknya di hadapan ratusan pendukungnya dari Partai Kebangkitan Nusantara di halaman Silang Monas, Gambir, Jakarta. Dalam pidato politiknya, Anas kembali menyinggung soal sumpahnya beberapa tahun lalu yang mempersilahkan dirinya digantung di Tugu Monas jika terbukti terlibat kasus korupsi Hambalang. Ia menegaskan gantung di Monas bukanlah dirinya, melainkan harapannya akan ditegakkannya keadilan di tanah air. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Indonesia ini bisa tegak kalau keadilannya tegak. Indonesia ini akan kuat kalau keadilannya ditunaikan dengan baik bagi setiap warga negara. Bukan hanya buat Anas tetapi bagi setiap warga negara. Dan buat saya simbolnya adalah tegaknya Tugu Monas ini. Saya membahasakannya begitu kurang lebih. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah bebas murni dari masa hukumannya tertanggal 10 Juli 2023. 5 hari setelah bebas murni, Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, menjelang tahun politik 2024, Ganjar Pranowo meminta gerakan pemuda Ansor untuk waspada dan menjaga ketentraman di masyarakat. Pesan ini disampaikan Ganjar saat menghadiri kemah bakti GP Ansor di Wonosobo, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan orasi kebangsaan dalam acara Kemah Bakti pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor di Stadion Kalianget, Kelurahan Kalianget, Kecamatan Wonosobo. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan yang didukung oleh Partai Perindo ini meminta anggota JP Ansor ikut menjaga perdamaian dan ketentraman di tengah masyarakat menjelang pemilu 2024. Punya semangat yang sudah tidak diragukan, antisipasi dalam pemerintahan sudah tidak sedikit. Setiap kali ada event-event selalu terlibat, apakah event sosial maupun keagamaan. Tapi saya pesankan, yuk menjelang tahun politik itu teman-teman DP Ansor ikut memeriksa keadaan, ikut menjaga agar damai di bumi juga damai di dunia maya, sehingga hoax, kemudian ujaran-ujaran kebencian yang muncul bisa di-counter, bisa diluruskan. Dalam acara yang dihadiri sekitar 5.000 kader Ansor dan Banser se-Wonosobo ini, Ganjar juga mengapresiasi seluruh kegiatan positif yang selama ini dilakukan oleh JP Ansor. Di antaranya ikut menanggulangi bencana dan membangun rumah tidak layak huni, bahkan ikut membantu ekonomi para yatim piatu. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menilai penundaan pilkada serentak yang diusulkan Bawaslu tidak relevan. Mahfud menyatakan dibentuknya panitia pemilihan umum justru dilakukan agar tidak ada penundaan. Mahfud MD menyatakan kalau ada kesulitan dan kemudian pilkada atau pemilu ditunda, maka tidak akan pernah ada pemilu. Menurut Mahfud, bahwa penyelenggara pemilu saat ini merupakan lembaga negara sepanjang waktu, sehingga mengantisipasi agar tidak ada penundaan, apalagi itu merupakan agenda konstitusi yang tidak boleh mundur. Sebelumnya Bawaslu mengusulkan agar pilkada serentak ditunda, namun pemerintah tetap akan mengikuti skenario undang-undang bahwa pilkada akan tetap dilaksanakan pada bulan November 2024. Lalu pilkada atau pemilu mau ditunda, ya tidak akan pernah ada pemilu. Justru dibentuk panitia-panitia itu agar tidak ada penundaan pemilu. Itu kan, kalau itu kan spontan aja dibentuk panitia ad hoc yang tidak melembaga. Kalau sekarang penyelenggara pemilu kan lembaga negara sepanjang waktu.
sehingga dia bisa mengantisipasi semuanya, ya, tidak ada penundaan karena agenda. Jelang pemilu 2024, para kader, pengurus hingga bacalek Partai Perindo terus merapatkan barisan dan menyiapkan berbagai strategi untuk pemenangan pemilu 2024 mendatang. Seperti yang dilakukan Hendy Wargianto, bacalek DPR RI Dapil DKI Jakarta ini menggelar makan bareng bersama warga. Sementara itu Muhajir, bacalek DPR RI Dapil 8 Banyumas Cilacap Jawa Tengah melakukan bedah rumah warga yang tak layak huni. Tangis Suherman pecah ketika menyaksikan rumahnya diperbaiki. Pria berusia 68 tahun ini terharu saat bacalek DPR RI dari Partai Perindo Dapil 8 Cilacap Banyumas Jawa Tengah Muhajir bersama kader Partai Perindo melakukan bedah rumah miliknya yang sudah tidak layak huni. Ya, terima kasih kepada Pak Perindo, saya sangat mendukung. Saya insya Allah kemampuan saya untuk meringankan masyarakat yang masih membutuhkan uluran tangan berkaitan dengan tempat tinggal, karena tempat tinggal adalah tempat untuk bisa berteduh. Sementara itu warga RT 06 RW 03 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat antusias ikut makan bareng gratis yang dipersembahkan oleh bacalek DPR RI Dapil DKI Jakarta Valencia Tanusudibio dan bacalek Partai Perindo Hendy Wargianto. Selain makan bersama, para warga yang hadir juga diikut sertakan dalam perlindungan asuransi agar bisa mendapatkan manfaat saat melakukan pengobatan hingga santunan apabila meninggal dunia. Luar biasa, sangat senang, sangat bangga. Semoga jika naik gitu ya, janji-janjinya terpenuhi. Juga supaya Perindo makin sukses. Ya, jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan namanya Mabar. Jadi kita bersosialisasi dengan warga dan kita peduli dengan UMKM. Kita pun ada pembagian KTP berasuransi dan itu memang concern dari Pak Ketum, dari Perindo sendiri untuk memberikan kartu berasuransi bagi warga di sekitar. Partai Perindo terus berkomitmen membantu meningkatkan kesejahteraan warga kurang mampu melalui berbagai program yang berpihak kepada masyarakat kecil. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan menetapkan aturan pemotongan gaji keterlambatan aparatur sipil negara dan tenaga honorer. Partai Perindo berharap pemerintah Kota Palembang mengkaji aturan pemotongan gaji ASN dan tenaga honorer. Sejumlah tenaga honorer mengeluh atas aturan pemotongan gaji keterlambatan aparatur sipil negara dan tenaga honorer. Dalam aturan tertuang, tenaga honorer dan ASN akan mendapatkan pemotongan gaji jika terlambat hadir ke kantor. Potongannya sebesar Rp150.000 untuk ASN dan Rp75.000 untuk honorer. Juru bicara nasional DPP Partai Perindo, Ike Suharjo meminta Pemkot Palembang untuk mengkaji ulang aturan tersebut. Ike meminta agar aturan disosialisasikan secara jelas dan masif sebelum diberlakukan. Pada dasarnya Partai Perindo ini mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang untuk menegakkan kedisiplinan, profesionalisme dari ASN dan honorer. Nah, tapi terkait dengan pemotongan gaji walaupun hanya 1 menit, ya menurut saya ini harus dikaji ulang terlebih dahulu ya. Harus rasional lah gitu loh. Tenaga honorer gajinya sudah kecil. Kalau dipotong terlambat 1 menit dipotong Rp150.000 ya kan bagaimana, kan kasihan dengan keluarganya itu loh. Nah, jadi dia harus ditinjau ulang ya, harus ditinjau lagi sesuai dengan aturan yang berlaku, lebih manusiawi. Prudential Indonesia dan Prudential Syariah meluncurkan permainan edukatif Changing Money Adventures. Permainan seru ini bertujuan memberikan pengalaman pada anak-anak dalam mengelola keuangan. Prudential Indonesia dan Prudential Syariah meluncurkan permainan edukatif berbasis website atau e-learning interaktif Changing Money Adventures. Kini Changing Money Adventures hadir dalam versi bahasa Indonesia dan memiliki rangkaian permainan interaktif untuk membantu anak usia 7 hingga 12 tahun agar semakin cerdas membuat keputusan finansial sejak dini.
Selain peluncuran Cacing Money Adventures yang digelar Rabu 15 Juli 2023 di kawasan Cipete, Jakarta, acara ini juga diramaikan dengan talk show untuk orang tua yang hadir bertema Cerdas Kelola Uang untuk Masa Depan Sejahtera. Dalam acara ini, anak-anak beserta orang tua pendamping mencoba langsung berbagai aktivitas dan permainan Cacing Money Adventures seperti band cacing yang terdiri dari 6 karakter. Permainan Cacing Money Adventures juga dapat diakses oleh masyarakat luas melalui situs adventures.ca-cing.com secara gratis. Acara ini atau program ini ditujukan untuk meningkatkan literasi keuangan pada usia dini karena kami semua percaya dan studi telah menunjukkan bahwa pembelajaran atau disiplin dalam pengelolaan uang pada usia dini itu lebih bagus lagi daripada pada usia lanjut, sehingga kedisiplinan ini tentu saja akan lebih meningkatkan kesejahteraan anak-anak tersebut jika mereka telah menjadi dewasa nantinya. Bekerja sama dengan banyak pihak terkait, kurikulum Cacing telah berhasil mendidik lebih dari 470.000 murid dan melatih lebih dari 15.000 guru di 8.000 sekolah di 8 provinsi dan 15 kota sejak 2017 lalu. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani dan Di Bernadi, iNews melaporkan.